Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini sebuah kabel ya, request dari teman kita Bagas, ya. Jadi ini kabel yang saya juga bingung ini, kok harganya bisa murah banget gitu loh. Ini kabel 240 watt. Gak tahu nih ada e-makernya atau enggak gitu loh. 240 watt, ada LED displaynya. Nah ini 200, ini kelihatan nih 240 watt. Kotaknya juga, aduh ini istimewa nih. Oh, produk China. Tapi udah jualnya 25.000 loh. Ini saya belinya 25.000 loh. Coba bayangin aja. Kabelnya bagus ini. Ini tekstur daripada kotaknya ini, tulisannya ini timbul. Bukan timbulnya Basuki ya. Ini timbul tulisan nih, lihat nih. Oh, ya. Ini berarti import ini, ya. Bisa saya makanya dikasih tahu, terus habis itu ya saya buka lah di sini. Ini gimana? Lihat. Jadi bahan dosnya ini bukan bahan yang kaleng-kaleng ya, tebal banget ini. Wow, ini loh. Unik ini, unik ini, unik asli unik ini. Ya, Basemo tulisannya di sini Basemo. Oh mereknya Basemo. Ini dosnya nih, wah ini kualitas dosnya itu benar-benar kita terpesona gitu. Nah ini lihat, ya tuh. Dia panjangnya ini berapa nih? Ini berarti sekitar 1,5 meter ini. Enggak nih, 120. Ini 60, ini 60 ya, 60 ya, 120. Jadi dia banyak kayak kayak dikasih plastik gitu loh. Luarnya ini plastik. Tapi yang mencengangkan ya ini di ujungnya ini ada LED display. Wah, hedan. Tak pikir ini serem juga ya. Ini kita coba kan apa pakai 140 ya. 140 watt dia bisa jalan apa enggak ya? Coba kita coba ya. Kita coba dulu. Nanti kita cek untuk apa namanya? E-makernya ada enggak ya? Ntar. Aduh, kita ambil ini ya. Ngeceknya gini. Nih. Wah, ini kita liatin juga angkanya di sini ya. Berjalan nggak? Lihat nih. Warna. Tulisannya. Ini lihat nih, bisa nih. Mengisi 140 watt bisa lewat nih. Dia bisa menunjukkan ampere, watt. Nah, ini wattnya 131. Sesuai ya. Sama loh. Dan voltasenya 27. Persis sama. Wah keren ini, warna birunya bagus loh. Waduh, ini rekomen sekali nih, rekomen, bener rekomen nih. Cuman saya sekarang cek untuk apakah ada e-makernya, ya kita coba. Kalau itu sih ya kan, kita coba. Sebentar, kita pakai ini e-maker, ya kan? E-makernya seperti apa? Cabut dulu. Bener-bener keren loh ini, asli keren. Ini kabel ini saya cukup bingung malahan jadinya itu. Kok bisa semurah ini gitu loh, iya kan? Kita cek ya. Santai, ini review santai ini, ya. Karena saya benar-benar terpesona dengan harga yang segini. Apa mungkin belinya kiloan gitu ya, saya ya nggak tahu, tapi kiloan dosnya nggak ada penyok-penyok, kabel sakti aja penyok-penyok. Coba kita cek untuk e-maker ini mana nih. No e-maker kayaknya. Ntar kita tes dulu ya. Kita tes e-makernya sebentar. Jadi ini kita coba ya kan, coba e-makernya itu pakai Raycon aja ya. Kita coba ya. Kita coba lagi.
Kita coba lagi, tapi tadi tuh jadi kita nggak perlu powernya ya, powernya dari sini, tapi kita colokin langsung ya. Kita colokin langsung mengenai pengecekan e-makernya ya. Ini kita sambungkan dulu dayanya, ya kan? Nah ini gini, res. Nah ini. Nah sekarang kita uji pengecekan untuk e-makernya. Nah ini dia, ya. Bentar. Nah ini sekarang ketemu nih ya. Bentar kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama lihat untuk pengecekan e-makernya ya. Nah ini. Nah kelihatan ya. Type C e-maker ya. Kita cek ya sama-sama ya kabelnya ini ya. Nah ini dia keluar ya. Keluar ternyata e-makernya itu, lihat tuh ya. Ya. Aduh. Nah jadi dia PD PD loh, berubah-ubah ya. Lucu ya. Kok bisa berubah-ubah nih? Lihat tuh. Nah, bisa 100 watt, bisa 240 watt. Tapi e-makernya itu muncul. Ya, aneh ya. PD 3.1 480. Ini kok bisa berubah-ubah ya? Kok bisa berubah-ubah? Ya, harusnya kan nggak berubah kan? Iya kan? Tapi ini berubah ini. Ya, bentar tuh. Nah, ya enggak? Ya toh? Oh, karena ini loh. Karena wattnya berjalan sepertinya ya. Ketika pindah, oh ya enggak juga. Ketika pindah dia berubah. Ya enggak juga sih. Memang berubah-ubah. Sebentar kita balik ya. Kita balik. Kok bisa berubah? Kita balik untuk pengecekan ya. Ini kan kita perlu pengecekan. Masalahnya kan kita perlu pengecekan. Nah, ini dia. Nah, set. Tar. Ah iya benar ya. Tetap berubah loh. Hah? Tetap dia berubah-ubah ya. Ntar. Kita lihat ya. Berubah nggak ini? Kabel murah itu pengecekannya ya memang antik ya. Nah, coba kita cek dulu untuk mana nih? Untuk e-makernya ya. Kita cobakan ya. Harusnya itu ada ya. Nah ini keluar ya e-makernya ya. E-makernya. Oh ya 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 ya. Jadi kalau kita mengecek e-maker, e-maker itu chargernya itu nggak boleh pakai yang multi protokol ya, karena dia akan berubah ya. Berubah sesuai dengan yang muncul di protokolnya. Harus satu protokol seperti ini ya. Terutama untuk power delivery lah istilahnya seperti itu. Jadi pengecekannya bisa tetap ya. Ya, kalau tadi kita ngecek karena pakai charger multi protokol seperti ini. Jadi dia akan merubah menjadi 100 watt, akan berubah menjadi 240 watt karena ngikutin protokol yang muncul. Ya kan? Di sini kan ada beberapa petunjuk protokol ya. Kalau aku lihat ya. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini kalau ini nggak bergerak sama sekali. Tuh, ya kan? Tetap ya 240 watt ya. PD 3.1. Ya entah? Tidak berubah ya. Karena satu protokol pengecekan yang benar seperti ini. Ya, jadi ketemu ya. Tetap itu line di bawah 2 meter benar. Ya. Dan dia underfine. Wah, underfine ini apa ya?
50 volt 5 ampere 240 watt dan 480 Mbps PD 3.1. Ono semut apa? Nah, kalau kita rubah ya, kita ganti charger yang multi, dia akan berubah-ubah. Karena kenapa? Karena itu tadi dia mengikuti kan, mengikuti kadang muncul. Nah, seperti ini nih. Nih. Nanti itu akan muncul ya, sebentar. Nah, ini ya. Makernya ini nanti akan berubah-ubah. Bentar. Nah, ini saat ini masih, nah ya kan? Tuh, goyang. Jadi dia menyesuaikan yang diperintahkan apa namanya chargernya ya. Jadi dia ada ngikutin do Huawei, bawahnya Huawei itu Huawei ya kan? Nah, ya kan Huawei muncul tuh ya. Jadi dia akan ngikuti protokolnya. Protokolnya karena ini kan multi, jadi protokolnya macam-macam gitu loh, ya. Jadi dia akan muncul. Nah, beda ya ini ya. Saya contohkan lagi ya satu apa charger tapi yang tidak multi ya. Itu tidak multi ya. Kita cek ya. Bentar, kita cek. Jadi biar ketahuan, baru nemu juga ini kok bisa seperti itu kan. Lihat nih ya, kita tes ya, apakah benar omongan saya ya. Ya kita tunggu ya. Nggak berubah kan? Nah, tuh lihat tuh. Ya enggak? Tidak berubah tetap ya. Tunggu beberapa detik ya. Nah, itu nggak berubah kan? Nah, artinya kabel ini ya, saya dapat simpulkan kabel ini bisa mengikuti protokol multi protokol ya kan, ini bisa terus akan berubah ketika pengecekan lewat e-maker ini akan berubah mengikuti beberapa protokol gitu loh. Jadi kalau ini kita gunakan, misalkan kita gunakan untuk ngecas lewat multi protokol charger multi protokol gini, dia bisa ngikuti gitu loh, bisa ngikuti beberapa pengecasan. Misalkan ini ya, ini kita ngecas ya, Vivo ya kan, flash charge seperti ini, dia bisa masuk ya kan. Sekarang kita langsung ganti, misalkan ganti, dia bisa ngikuti. Nah, kabelnya loh ya, kabelnya bisa ngikuti, bukan kabel sakti ini tapi kabelnya bisa ngikuti gitu loh. Nah, tuh ya, Mi Turbo seperti itu. Ya kan? Kita pindah lagi ke apa namanya? Superfook ini. Ya kan? Gendruwo. Nah, lihat Superfook ya. Ya kan? Artinya apa? Artinya dia bisa ngikuti, kabelnya itu bisa mengikuti sesuai protokol ini sehingga mengakibatkan ketika kita mengecek e-makernya dia juga ngikuti perintahnya daripada charger ini. Oke, sekian informasinya ya mengenai video kali ini mengenai kabel yang murah 25.000. Saya dapat 25.000 loh. Kalau di sana tulisannya 37.000 atau berapa ya, lupa. Saya dapat 25.000. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.